Allahu Akbar, Allah. Siap. Setelah melihat pemotongan hewan kurban ini, agaknya ada beberapa yang berbeda. Mungkin di beberapa tempat habis dipotong mungkin biasa saja, tapi di sini saya lihat habis dipotong harus ditutupi dengan bandang. Itu maksudnya apa itu? Kalau masalah ditutupi, walaupun itu hanya hewan, tapi punya perasaan. Kalau tahu kawannya dibelai atau dipotong, itu pasti dia ada kata resah. Sehingga kadang-kadang sapi itu bedal, istilahnya bedal, lari. Itu karena ketakutan. Sebagaimana waktu di Mekah, itu onta satu disembelih, satunya ada di sampingnya, itu bisa nangis. Nah itu, walaupun dia belum disembelih itu nangis. Itu onta. Nah, sapi kadang-kadang saya temukan juga begitu. Nah itu. Terus yang lainnya apa? Jadi itu bagian daripada adab dalam memotong hewan kurban ya. Ya. Tapi yang namanya adab tidak itu aja. Ya. Mungkin bisa ditambah mungkin ya, supaya menjadi pelajaran bagi kita. Adab itu orang yang menyembelih, itu orang yang katakan tidak pernah meninggalkan sholat wajib, dan sebagai laki-laki harus selalu sholat berjamaah. Kalau memang ada waktu, ini masalah jamaah jangan sampai ditinggalkan. Ini sebagaimana di zaman Rasulullah waktu ada orang buta. Gimana Rasulullah? Apakah saya boleh, rumah saya jauh dari masjid, terus saya meninggalkan untuk tidak sholat berjamaah? Kata Rasulullah, kamu masih dengan adab, masih tetap harus ikut berjamaah. Nah, itu adabnya. Ya. Terus yang lain, dia bukan seorang ahli peminum, orang yang ahli mengasut, terus bukan juga orang yang ahli memfitnah. Nah ini perlu sekali, sehingga kalau kita sudah berani terjun kayak begini, itu harus dihati-hati sekali. Jangan, oh saya lupa, saya ini nafsu. Nah, kalau nafsu sudah tinggalkan aja, tidak usah nyembelih lagi untuk berikutnya gitu ya. Ya karena ini adab yang dicontohkan Rasulullah seperti itu gitu ya. Terus kemudian terkait dengan yang lain Pak Ji, artinya itu kan bagi yang menyembelih. Kemudian bagi yang lain yang juga ikut untuk istilahnya bedeti atau yang ikut membantu untuk memotong atau istilahnya panitia kurban itu. Panitia itu sebaiknya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah itu, dia juga seperti saya sendiri, saya tambahkan tadi, orang yang menyembelih itu mau nyembelih berwudu dulu, selalu beristighfar, selalu ingat kepada Allah. Begitu yang istilahnya adat-adat gitu ya. Ini juga pakaiannya juga harus rapi, kalau bisa pakai minyak wangi, berwudu dulu. Menutup aurat juga ya? Ya, terus jangan merokok. Nah ini kayaknya begitu untuk adab-adab selanjutnya. Cuma adab ini kalau dianjurkan, banyak orang yang gitu aja kok repot. Nah ini repot gitu. Jadi baca bismillah kan sudah cukup. Nah, kadang-kadang gitu. Padahal itu juga merupakan kesempurnaan di dalam ibadah kurban. Nah, sekali lagi saya anjurkan setelah menyembelih itu jangan karena banyak darah terus dibersihkan dengan kulitnya, walaupun itu sudah mati, tapi jangan. Kalau bisa usahakan tidak. Jadi kalau sudah berani nyembelih gini ya semua yang ada kehidupan ini harus sesuai dengan syar'i gitu. Usahakan begitu. Masya Allah. Jadi tidak asal hanya nyembelih aja. Ya. Kalau nyembelih aja semua orang bisa nyembelih aja. Tapi harus memang ini ya. Harus beda kan supaya nanti kurbannya lebih berkah, lebih bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah begitu. Demikian bincang-bincang singkat dengan Pak Setiaji, salah satu daripada tim Juleha ya, yang telah memberikan sedikit ilmu tentang masalah penyembelihan, dan ini adalah penting bagi kita karena kita mengharapkan setiap ibadah itu betul-betul sempurna. Adapun diterima tidaknya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha sebaik-baiknya, termasuk juga menjaga adab dalam mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jazakumullah khair.